Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Recan Zulaki dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 058076091. Di sini saya ingin menyampaikan naskah pidato dengan tema Jangan Takut untuk Menguasai Panggung. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah public speaking kita, serta teman-teman seangkatan sesama maba ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Teman-teman pernah nggak sih kalian ngerasa auto panik pas tiba-tiba nama kalian dipanggil dosen buat maju presentasi di depan kelas, ataupun presentasi waktu Zoom meeting online? Rasanya itu jantung tiba-tiba kayak maraton, telapak tangan basah atau mendadak blank. Materi yang kita pelajarin semalam bisa lupa dalam sekejap karena kita merasa gugup. Relate banget kan? Kalau kalian sering mengalami momen horor kayak gitu, please jangan pernah merasa aneh ataupun minder. Soalnya menurut data dari Psychology Today, fenomena takut berbicara di depan banyak orang alias glossophobia itu sebenarnya hal yang super manusiawi dan dirasain sama sekitar 75% populasi di dunia ini. Jadi kasarnya, dari 4 orang yang lagi nongkrong, 3 diantaranya pasti bakal gemeteran kalau disuruh ngomong pakai mic. Makanya, sebagai anak komunikasi, yuk kita tanemin pikiran kita mulai sekarang. Grogi itu hal yang biasa. Tapi kalau kita memilih buat kabur dan nyerah, itu baru masalah. Teman-teman seperjuangan di semester 1, kita kuliah di jurusan ilmu komunikasi ini tujuannya bukan untuk menjadi penonton pasif yang cuma numpang duduk di kelas. Kita di sini dilatih buat berani bersuara dan menyampaikan opini. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar lutut yang lemes pas di panggung bisa berubah menjadi rasa percaya diri yang bisa bikin orang terpukau? Nah, ada 2 tips gampang yang bisa kita lakukan dan kita praktikkan di kelas nanti. Pertama, sadarilah kalau teman-teman sekelas itu nggak bakal menghakimi kita. Kadang kita parno duluan sebelum maju karena mikir audiens bakal nyari celah dan kesalahan kita. Seperti, aduh gimana kalau penampilan kita aneh ya, aduh gimana kalau kita salah sebut istilah ya. Di ranah psikologi, ketakutan berlebihan kayak gini dikenal dengan istilah spotlight effect, yaitu kondisi pas kita ngerasa diri kita lagi disorot banget dan bakal dinilai buruk sama orang lain. Padahal faktanya, hasil riset membuktikan kalau penonton itu sebenarnya nggak terlalu peduli atau bahkan nggak sadar sama sekali kalau kita lagi deg-degan atau salah ucap sedikit pun. Mereka nggak punya kemampuan indera keenam buat tahu kalau tangan kita keringetan di balik meja. Jadi stop berpikir negatif kalau orang-orang lagi nungguin kita gagal. Kebalikannya, mereka justru lagi dengerin dan nungguin kita sukses nyampein materi. Kedua, andalkan catatan kecil sebagai penyelamat. Penampilan yang keren itu selalu lahir dari persiapan yang matang. Biar pikiran kita nggak tiba-tiba kosong alias blank pas lagi cuap-cuap di depan, trik paling jitu adalah selalu bawa clue card atau catatan kecil yang berisi poin-poin utama materi kita. Berdasarkan ulasan dari Harvard Business Review, bahwa ringkasan poin kayak gini ampuh banget buat ngejaga logika kita berpikir untuk tetap terarah meskipun kita lagi panik. Catatan kecil ini bahkan menjadi pegangan kita. Begitu kita ngerasa agak lupa arah pembicaraan, tinggal lirik catatan sebentar, temui kata kuncinya, terus lanjut ngomong lagi di depan dengan santai. Satu hal lagi yang wajib kita ingat, kita harus ubah cara pandang kita. Salah ngomong itu bukan kiamat. Kita semua di sini statusnya masih maba, baru semester 1. Jadi wajar banget kalau kita masih dalam proses belajar.
Kalau misal ada salah kata pas presentasi, ya tinggal diralat, senyum, terus lanjutin lagi. Panggung public speaking itu bukan tempat buat nyari kesempurnaan tanpa celah, tapi tempat buat kita saling bertukar ide dan pikiran. Teman-teman maba ilmu komunikasi yang keren, menjadi berani itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut sama sekali. Berani itu artinya kita tetap memilih untuk maju dan berbicara, meskipun dalam hati kita lagi diculik rasa cemas. Rasa gugup itu nggak pernah bisa hilang total. Pembicara kondang sekalipun pasti masih ngerasain hal yang sama sebelum naik ke panggung. Tapi bedanya mereka tahu cara mengendalikan rasa grogi itu dan memanfaatkannya jadi energi positif pas tampil. Mulai detik ini, pas ada kesempatan buat angkat bicara di depan kelas, jangan malah sembunyi atau oper tugas ke teman kelompok ya. Angkat tangan kalian, maju ke depan dengan tegap, tatap mata audiens, dan bisikin ke diri sendiri, ini panggung gua dan gua bisa. Yuk kita ubah rasa cemas jadi gemuruh tepuk tangan, dan kita buktikan kalau kita adalah komunikator muda yang siap menaklukkan masa depan. Makasih banyak atas perhatiannya, selamat berproses buat kita semua dan see you.